berdoa ya. Oke. Siapa yang belum kan? Semuanya nihil ya. Oke. Baik. Siapkan bukunya guys. Buku semuanya sudah. Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar di bab 2 tentang pelaku ekonomi itu apa saja, guys? Pertama, produsen, distributor, dan konsumen ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari kegiatannya. Produsen itu kalau kegiatannya apa, guys? Memproduksi ya. Kalau distributor menyalurkan. Kalau konsumen menggunakan atau menghasilkan. Nah, Ibu akan tunjukkan satu video ya. Ibu akan tunjukkan satu video. Nanti kawan-kawan menganalisa di dalam kelompok. Akan ada lembar kerjanya ya. Dari video yang Ibu bagikan. Baru setelah kalian diskus bersama kelompok, kita akan coba diskus di dalam kelas ini hasil dari pemahaman kawan-kawan semua ya. Nanti literasinya bisa diambil dari buku paket kawan-kawan halaman 47 sampai 57 itu adalah bahan dari belajar ya. Nah, sebelumnya langsung berkelompok saja ya, seperti biasa, yaitu 4 kelompok ya. Dari Febrian sampai ke Priscilia, Clement sama Fernando, yang tengah sendiri ya, satu kelompok. Sucita sampai Alif, Edward sampai ke Kosin. Yuk. Makanan. Oke. Nah, sebelum itu menjelaskan, Ibu akan membagikan lembar kerja. Ya, lembar kerja. Kawan-kawan coba bersama kelompok kasih waktu kurang lebih 15 menit ya untuk kalian discuss after presentasi. Ya. Ya,
Nomor 1 Ibu minta jawabannya dari kelompoknya Febrian. Nah, Febrian itu ya, Febrian. Oke, Febrian nomor 1. Kira-kira dari kelompok kalian gimana guys? Itu nyala. Pertanyaannya dulu. Berdiri guys. Biar dia bisa perhatian. Enggak rasa amatilah video yang bersaji kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Aktivitas tersebut termasuk kegiatan apa? Produksi jasa dan barang. Produksi dari video tersebut dalam kelompoknya Febrian itu termasuk kegiatan produksi baik dalam jasa ataupun barang. Kok bisa mengatakan itu produksi jasa atau barang? Mungkin bisa dijelaskan guys. Yang film mana atau yang cuplikan yang mana itu termasuk ini, yang ini termasuk itu. Dia butuh penasihat. Yang film itu jasa, terus yang animasi itu barang. Film itu jasa, animasi barang, oke guys? Yang animasi jasa baru ya singkong ya. Pembuatan keripik singkong. Oke, thank you Febri ya. Mungkin Ibu coba compare dengan kelompok satu lagi, kelompoknya Sherlyn. Bagaimana Sherlyn? Sama Bu. Sama apanya dari? Termasuk kegiatan produksi juga. Termasuk kegiatan produksi ya, entah itu produksi jasa ataupun produksi barang. Ya, baik. Memang dalam video tadi Ibu memang menyajikan tentang kegiatan produksi. Ya. Nah, sebelum kita mengeliminasi atau menentukan ini produksi jasa atau ini produksi barang, kita harus tahu dulu pengertian dari produksi. Mungkin ada di antara kalian yang bisa bantu Ibu apa itu pengertian dari produksi. Silakan. Yuk, Mustafi. Boleh ya. Jadi produksi itu pembuatan atau penambahan fungsi nilai benda. Jadi misalnya ada gerobak, jadi dia ditambah gerobak itu pembuatan benda. Lalu ada juga yang benda setengah jadi, lalu diproduksi jadi benda jadi, itu penambahan nilainya. Contohnya dari? Misalnya dari kayu jadi meja kayak gini. Kayu jadi meja, itu jadi dari apa? Kayu dari papan. Oh ya, papan kan kayu jadi papan Bu. Nah itu value-nya udah naik kan. Lalu bisa dinaikin lagi pakai teknik produksi biar dia jadi meja, lalu nilai jualnya juga naik Bu. Semakin naik. Iya. Ada Misalnya kalau jasa juga termasuk kegiatan produksi. Jadi dia tetap terklasifikasi gitu. Contohnya? Misalnya kayak tadi itu ada yang bikin animasi ya. Nah itu dia ada yang ngebantu bikin animasinya, jadi itu termasuk jasa untuk ngebantu bikin animasinya. Lalu dari jasa itu dibikin suatu produk yang nanti jadi benda. Benda. Movie itu benda.
kalau dalam bentuk jadinya itu bisa jadi suatu produk, tapi pembuatannya juga bisa dibilang jasa. Ya, thank you. Nah, baik. Mungkin ada yang ingin menambahkan pengertian dari produksi? Cita. Nah, perwakilannya saja berdiri, Nak. Silakan. Yang kedua dikurangi kuantita yang pertama. Silakan kawan-kawan buka halaman 54. Lihat tabelnya. Oke, lihat tabelnya. Untuk lebih memahami marginal cost, Ibu langsung akan bikin di situ ada quantity. Quantity yang pertama berapa itu? 5 ya? Iya, 5 dan 10. Ibu kasih tunjuk 2 aja ya. Oke, kemudian setelah quantity apa? Total ya. Total variable cost. Ibu misalnya ibu buat ini total variable costnya berapa? 30 ribu ya? Kemudian kalau ini 50.000. Nah, kalau fixed cost kan dia itu kan tak berpengaruh. Kita buat ini 10.000 ya. Berarti kalau 10 berapa? 20. Iya, tetap 10. Kalau 100? 10. Tetap 10. Namanya kan fixed cost. Nah, kita cari total cost ini apa? Gabungan dari Oke, jadi total cost kalau kuantita 5 berapa? 40. 40-nya itu dari mana? 10 tambah 30. 30. Kalau yang 10? 60. Sampai sini ada yang tanya? Oh, udah kan? Udah. Oke, nah sekarang kita mau cari marginal cost. Ya. Marginal cost ini adalah delta cost. Delta kesimpulan apa yang kita dapat setelah kita belajar tentang konsep biaya produksi? Mungkin ada perwakilan dari kawan? Ya, kesimpulannya. Ya, kita apa? Silakan. Oh, bingung. Apa yang kalian dapat? David mungkin. Ya, apa betul? Kalau menurut saya itu setiap produksi itu memerlukan biaya gitu. Oke, dalam suatu produksi kita memerlukan sebuah biaya. Kita sudah memahami yang namanya produksi itu tidak hanya membuat saja, tetapi juga menambah nilai, itu juga salah satu produksi. Dan produksi itu tidak hanya barang saja, tetapi juga berupa jasa. Ya, dalam berproduksi bagaimana kita bisa mengkombinasikan faktor produksi secara efektif dan efisien supaya prinsip ekonomi tercapai. Ya, terus bagaimana kita mengalokasikan biaya. Terima kasih atas kerjasamanya. Silahkan kawan-kawan kerjakan di rumah. Hari Senin kita akan membahasnya. Ditambah lagi nanti kawan-kawan belajar tentang teori perilaku produsen. Terima kasih. Berdiri. Afrika Panjali. Berterima kasih kepada Bu Kristia.